Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Regina Cahyani, kemudian ada Renuke Utari, kemudian ada saya sendiri Habibur Rahman Harahap, dan yang terakhir ada Hanika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi auditing, yaitu tentang siklus penjualan dan penagihan. Sebelum ditonton, jangan lupa like dan share-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tujuan utama dari siklus audit penjualan dan penagihan ini adalah untuk mengevaluasi apakah saldo yang telah diperoleh sudah disajikan secara wajar sesuai dengan standar SAK yang berlaku. Ada 5 klasifikasi akun yang berkaitan dengan audit siklus penjualan dan penagihan ini. Yang pertama adalah penjualan yang terdiri dari penjualan tunai maupun penjualan kredit. Namun yang di sini yang lebih ditekankan adalah penjualan kredit. Yang kedua adalah penerimaan kas. Yang ketiga adalah retur penjualan. Yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih. Dan yang kelima, beban piutang tak tertagih. Nah, selanjutnya ada 8 fungsi bisnis yang berkaitan dengan audit siklus penjualan dan penagihan ini. Yang pertama adalah pemrosesan pesanan pelanggan. Yang kedua adalah pemberian kredit. Biasanya pemberian kredit ini dilakukan untuk pelanggan-pelanggan yang telah di-ACC sebelumnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam perusahaan itu. Yang ketiga adalah pengiriman barang. Biasanya dalam pengiriman barang ini ada beberapa dokumen yang dilampirkan dalam barang yang dikirimkan, seperti kuantitas barang yang dikirimkan, deskripsi barang, dan data yang sebenarnya sesuai dengan keadaan barang yang dikirim tersebut. Yang kelima adalah penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Ini dilakukan setelah barang tadi sudah diproses, kemudian pelanggan tadi sudah kita berikan pemberian kredit dan kita lakukan pengirim barang, dan selanjutnya adalah pelunasan dari barang yang telah kita jual tadi. Biasanya penagihan ini harus dilakukan dengan tepat dan juga benar. Yang kelima yaitu pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Jika uangnya sudah kita terima, maka kita catat sebagai penerimaan kas. Yang keenam yaitu pemrosesan dan pencatatan retur maupun pengurangan harga. Di sini, jika barang yang diterima tadi ada rusak atau cacat, maka pelanggan akan mengirimkan retur dan itu akan menyebabkan pengurangan terhadap harga atau nilai dari penjualan kita sendiri. Yang ketujuh adalah penghapusan piutang tak tertagih. Biasanya ini ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut, maka dari pihak perusahaan kita sendiri akan mengkreditkan piutang dari perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah penyediaan piutang tak tertagih, karena perusahaan tidak bisa mengklaim 100% dari penjualan yang telah dilakukannya, maka biasanya perusahaan itu menetapkan berapa persen dari penjualan untuk dijadikan cadangan sebagai piutang tak tertagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Nah, dalam merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama, auditor harus memahami pengendalian internal perusahaan atas transaksi penjualan. Jadi, auditor harus mempelajari nih bagaimana bagan alur klien, dan juga auditor mempersiapkan kuesioner tentang pengendalian internal. Selanjutnya, auditor harus dapat menilai risiko pengendalian yang telah direncanakan atas transaksi penjualan. Yang ketiga, auditor harus menentukan luas pengujian pengendalian. Nah, luas pengujian pengendalian ini ditentukan oleh ketergantungan yang telah direncanakan pada pengendalian. Dan untuk yang terakhir adalah
auditor harus dapat merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan, yang mana agar memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Di sini auditor menentukan prosedur audit, menentukan ukuran sampel, menentukan item yang dipilih, dan menentukan waktu akan dilakukannya audit. Untuk pengujian pengendalian, auditor dapat melakukan atau melakukan pengecekan seperti hal berikut, yaitu mengecek adanya pemisahan tugas, adanya otorisasi yang tepat, atau adanya dokumen dan catatan yang memadai. Untuk pengujian substantif, auditor dapat melakukan audit terhadap memeriksa urutan faktur penjualan atau menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung. Selanjutnya mengenai retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, di sini auditor biasanya menekankan pengujian pengendalian yang mana membongkar setiap pencurian kas dari penagihan piutang dagang yang ditutupi oleh retur penjualan dan pengurangan harga yang fiktif. Kemudian mengenai metodologi untuk merancang pengendalian dan pengujian substantif transaksi penerimaan kas. Di sini auditor menggunakan metodologi yang sama untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian transaksi penerimaan kas seperti yang digunakan untuk penjualan. Nah, di sini auditor harus mengikuti beberapa proses. Yang pertama, menentukan pengendalian internal kunci setiap tujuan audit. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian. Dan yang ketiga, merancang pengujian substantif transaksi. Lalu langkah-langkah atau prosedur metodologi ini yaitu yang pertama, menentukan apakah kas yang diterima telah dicatat. Yang kedua, menyiapkan pembuktian penerimaan kas. Dan yang ketiga, melakukan pengujian untuk mengungkapkan labeling dan dalam piutang dagang. Selanjutnya itu ada pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Dalam hal verifikasi, untuk ini hanya perlu adanya waktu yang singkat aja, yaitu auditor memeriksa persetujuan oleh orang yang tepat. Kemudian untuk sampel yang dihapus, biasanya auditor juga memeriksa korespondensi dalam file klien yang menyatakan ketidaktertagihannya. Pada beberapa kasus juga perlu memeriksa laporan kredit. Jika ayat jurnal umum sudah benar, akan ditelusuri lagi ke file induk piutang gunanya untuk menguji apakah penghapusan telah dicatat dengan benar. Nah, pengaruh yang lain adalah yang pertama itu penyusunan neraca saldo umum piutang usaha, periodik untuk review dan tindak lanjut oleh personil manajemen yang tepat. Yang kedua, kebijakan menghapus piutang tak tertagih apabila sudah tidak mungkin untuk ditagih. Pengaruh yang paling signifikan dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan, adakah terdapat konfirmasi piutang usaha, jenis konfirmasi, ukuran sampel, dan penetapan waktu pengujian juga terpengaruh atas pengujian ini. Itulah tadi pemaparan materi dari kami tentang siklus penjualan dan penagihan. Bagi teman-teman semua yang menonton, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman.